Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una haza min qabl in haza illa asatirul awwalin. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, qul afala tazakkarun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan jamaah pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah official di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allah yang menurunkan berbagai macam nikmat dan rahmat kepada seluruh hamba-Nya. Semoga kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan selalu mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah kepada seluruh hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabullah yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Mu'minun, mulai ayat 83.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu tentang sikap dan akhlak atau etika daripada umat-umat dahulu yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan menganggap Al-Quran ini sebagai asatirul awwalin atau cerita-cerita dongeng. Mereka berprinsip dan berkata, laqad wa'idna nahnu wa abauna haza min qab in haza illa asatirul awwalin. Sungguh kami telah diancam, kami dan bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, dengan berbagai macam azab sebelumnya, dan sebenarnya cerita Al-Quran ini atau kitab-kitab dahulu yang diturunkan kepada Nabi itu adalah cerita-cerita dongeng. Nah, ini siapa yang mengungkapkan kalimat ini? Adalah orang-orang kafir yang enggak mau beriman kepada Allah, kemudian menganggap Al-Quran dan juga kitab-kitab dahulu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, in haza illa asatirul awwalin, bahwa ancaman-ancaman atau ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan azab mereka menganggap sebagai asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu. Ini kalau kita sebagai umat Islam menyatakan kalimat yang sama seperti kalimat orang-orang kafir ini yang enggak mau beriman kepada Allah, menganggap kitabullah sebagai asatirul awwalin, menganggap ayat-ayat Allah sebagai cerita-cerita dongeng, berarti kita sama saja dengan mereka. Mereka bahkan mengatakan, kami sejak dari dulu itu sudah kami dengarkan ancaman-ancaman bahwa ada azab, ada kiamat. Ternyata sampai dengan saat ini tidak ada kiamat. Nah, ini perkataan mereka karena enggak mau beriman kepada Allah, sehingga ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul mereka menganggap sebagai cerita-cerita bohong atau dongeng-dongeng belaka. Nah, ini salah satu akhlak buruk bagi mereka, perangai buruk bagi mereka, tidak mau percaya kepada Allah dan tidak yakin dengan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran Al-Karim, dan juga mereka enggak percaya dengan ancaman-ancaman dahulu tentang azab Allah kepada orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap ini hanya cerita-cerita bohong atau dongeng-dongeng belaka. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan asatirul awwalin, cerita-cerita dongeng. Maknanya mereka di samping tidak mau beriman kepada Allah, sering mendengarkan ayat-ayat Allah bahwa di hari kiamat nanti akan mendapatkan siksaan dan bencana bagi orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah. Lalu mereka berkata, oh kami sudah lama dengar itu, dari kakek nenek moyang kami sudah ada ancaman dan azab seperti itu, tapi nyatanya kan tidak ada. Apabila kita berprinsip seperti prinsip orang-orang kafir kufur kepada Allah, berarti kita sama dengan mereka. Mereka menganggap ayat-ayat Al-Quran sebagai asatirul awwalin, sebagai cerita yang enggak benar, cerita bohong, dongeng-dongeng belaka. Inilah akhlak buruk
yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada masa dahulu sampai dengan sekarang. Mereka tidak yakin dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan kepada Nabiullah wa Rasulullah, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak yakin dan tidak percaya. Tapi jika ditanyakan kepada mereka, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sampaikan kepada mereka, bumi ini milik siapa? Dan apa yang ada di bumi ini milik siapa? Jika kamu benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab itu semua milik Allah. Nah, ini yang aneh. Mereka yakin dan percaya bahwa bumi, langit dan seluruh isinya itu ciptaan Allah. Tapi kalau beriman nggak mau. Qul afala tazakkarun, sampaikan ya Rasulullah, apakah mereka nggak ingat bahwa semua ciptaan Allah, langit, bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya itu milik Allah? Mengapa kita harus lupa kepada Allah? Afala tazakkarun, mengapa kamu nggak ingat? Artinya mengapa kamu melupakan Allah? Nah, ini sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh mereka. Mereka percaya bahwa bumi, langit milik Allah dan apa yang ada di dalamnya ciptaan Allah, tetapi keburukannya mereka adalah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menjauhkan diri dari berbagai macam perintah Allah dan selalu mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Rasul untuk bertanya lagi kepada orang-orang yang mengingkari Allah. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Coba tanyakan kepada mereka, siapa Tuhan pemilik langit yang 7, ini langit dengan lantai 7, wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan pemilik arasy yang agung. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Dan siapa yang menciptakan arasy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata dan menjawab bahwa semua itu milik Allah, tetapi mereka enggak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Qul afala tattaqun, sampaikan kepada mereka, mengapa tidak mereka itu bertakwa? Ini kalau kita lihat untuk saudara-saudara kita yang sudah beragama Islam, percaya kepada Allah, langit bumi ciptaan Allah, arasy ciptaan Allah, langit yang 7 ciptaan Allah. Tetapi mengapa ada di antara umat Islam ini yang kufur atau ingkar kepada Allah? Contoh yang sering kita ulang-ulang hampir tiap malam pengajian kita, mengapa ada umat Islam yang sehat pikiran dan akalnya enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada ayat-ayat tentang ancaman dan siksaan Allah mereka menganggap itu enggak mungkin. Nah, ini itu enggak mungkin ada. Bahkan ada orang yang tidak percaya kepada adanya hari bangkit. Nah, mereka enggak percaya. Mereka enggak yakin. Ya kalau udah meninggal ya meninggal, nggak ada lagi kehidupan setelah mati, ini nggak ada, ya di kuburan. Bahkan yang mereka tahu, mereka lihat
bahwa setelah berada di alam kubur menjadi tulang belulang, hancur semua kulit, tulang dan sebagainya. Mereka nggak yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian ini. Nggak percaya, misalnya pertama di alam kandungan, kedua di alam dunia, ketiga di alam kubur, empat di alam mahsyar, lima surga dan neraka. Itu nggak percaya. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beriman, dia sangat yakin adanya hari akhirat, adanya hari bangkit, adanya pertemuan di alam mahsyar, dan ada surga serta ada neraka. Itu adalah keyakinan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang kufur, termasuk orang Islam yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak yakin dengan ayat-ayat yang dibacakan seperti ini. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaknya selalu yakin dengan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa suatu saat kita akan menghadap Allah atau dipanggil menghadap ilahi Rabbi, dan tidak ada di antara kita ini yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin dengan hakul yakin apa saja yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar, termasuk cerita tentang siksaan Allah, ancaman Allah, tentang kiamat dan lain-lain sebagainya. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa itu adalah asatirul awwalin atau cerita-cerita dongeng. Kepada kita semua yang telah beriman kepada Allah, kita jangan mengikuti jejak daripada orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah cerita-cerita dari Al-Quran yang seperti ini, nanti Allah bertanya, Qul fa'anna tusharun. Semua cerita-cerita Al-Quran nanti ditutup. Hai hamba-hambaku, apa yang menyebabkan kamu itu tertipu atau tersihir oleh keburukan orang-orang yang berbuat buruk, yang akhlaknya enggak bagus, mengapa kamu ikuti? Itu maknanya. Fa'anna tusharun, mengapa sampai kamu ini tersihir dan tertipu oleh kerjanya orang-orang yang tidak bagus akhlaknya? Masa ini bahasa kita ini, kamu mau mengikuti orang yang ingkar? Masa kamu menjadi bodoh mau mengikuti jejak orang-orang musyrik? Masa kamu mau untuk menjadi orang-orang yang mengikuti orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah, yang tidak percaya kepada azabullah, tidak percaya dengan siksaan Allah, dan menganggap mustahil apa saja yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu ayat yang dulu pernah kita baca. Ada orang yang tidak percaya dengan hari bangkit, dengan alam mahsyar, tetapi ketika Allah mengumpulkan mereka, baru mereka sadar bahwa yang dulu mereka katakan hari bangkit itu mustahil, hari bangkit itu nggak ada. Tapi sejak sebelum dikumpulkan manusia pada waktu itu, mereka sudah menyatakan
bahwa semua firman Allah itu benar. Semua yang diperintahkan oleh Allah mereka sudah yakin dengan hakul yakin. Kapan itu terjadi? Itulah pada hari bangkit. Dulu menganggap hari bangkit adalah itu mustahil, nggak akan terjadi. Tetapi kemudian mereka percaya dengan hakul yakin, sangat percaya, sudah terlambat. Ini maksudnya. Dan ayat ini dulu pernah kita bacakan di surah Al-An'am mulai ayat 27. Karena masih ada korelasinya, kita baca lagi. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini udah mulai percaya nih. Pembohong-pembohong yang sudah mati udah mulai percaya. Dulu dibilang asatirul awalin, cerita-cerita dongeng. Pas meninggal, sejak di alam kubur udah mulai yakin, oh ada ternyata. Apa kata mereka? Allah beritahu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai ucapan orang kafir yang sudah mati. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, kalau sekiranya engkau ya Rasulullah melihat, menyaksikan ketika kami hadapkan orang-orang yang kafir dan kufur untuk menuju api neraka. Apa kata mereka? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina. Maka mereka berkata, aduhai celakalah kami, engkau kembalikan kami ya Allah ke dunia, wala nukazziba bi ayati rabbina, dan kami tidak lagi mendustai ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Udah mulai ini, udah mulai percaya, udah mulai yakin. Mereka sudah meninggal. Dulu mereka bilang kalau udah meninggal ya meninggal, nggak ada lagi persoalan dengan hari alam barzah, alam kubur, alam mahsyar, kiamat, itu nggak ada lagi. Ternyata mereka minta kembali ke dunia. Berarti apa yang mereka katakan di ayat tadi, bahwa isu itu adalah asatirul awwalin, persoalan azab Allah, persoalan tentang kiamat dan hari bangkit, itu mereka katakan sebagai asatirul awwalin, cerita dongeng. Tetapi mereka sekarang mulai mengeluh dan percaya. Allah beritahu melalui Rasulullah bahwa mereka itu sangat susah dan berharap supaya bisa kembali ke dunia. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, kalau sekiranya engkau ya Rasulullah melihat suasana ketika kami menghadapkan orang-orang yang berdosa menuju api neraka. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Aduhai celakalah kami, engkau kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami enggak lagi menjadi hamba-hambamu yang berdusta dan berbohong ya Allah dengan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Ini pembohong-pembohong dulu yang menyatakan bahwa peristiwa hari bangkit itu cerita dongeng, sekarang mengeluh. Dan Allah dampakkan kesalahan mereka, bukan mengampuni, karena di hari akhirat itu tidak ada lagi ampunan Allah. Ini saya ulangi,
jangan berharap mendapat ampunan Allah, jadi orang baik di akhirat, bertobat di sini, bukan ketika Allah menghadapkan manusia menuju neraka di sana minta ampun, nggak bisa. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, ketika mereka berbohong dan berdusta di hadapan Allah dan minta kembali ke dunia dengan menyatakan bahwa kalau sekiranya mereka dikembalikan ke dunia mereka akan jadi orang baik dan akan jadi orang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, malah nyata lagi kejahatan-kejahatan mereka, apa yang mereka sembunyikan dulu waktu di dunia. Ternyata ini pelaku dosa besar nih, nggak mau bertobat. Ketika di sana di yaumil mahsyar mereka bilang kami yakin ya Allah, dinampakkan lagi kesalahan-kesalahan yang mereka sembunyikan dulu min qablu waktu di dunia. Lalu Allah memberitahu kepada semua hambanya yang sedang berkumpul di alam mahsyar, walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun, dan kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia pasti mereka akan melakukan apa saja yang kami larang. Wa innahum lakazibun, dan sesungguhnya mereka adalah pendusta-pendusta, pembohong-pembohong. Artinya inilah pendusta-pendusta dan pembohong-pembohong yang sudah mati minta kembali ke dunia, gak bisa lagi. Mengapa? Karena dulu mereka mengejek Allah, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Nabi, mengejek Rasul. Apa kata mereka dulu? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka berkata kehidupan di dunia ini hanya permainan saja, nggak ada itu hari bangkit. Ini kan sama ayat ini dengan ayat yang sedang kita baca, nggak ada itu hari bangkit, nggak ada, itu bohong katanya. Cerita-cerita itu sudah diceritakan pada bapak-bapak kami dulu, nenek-nenek moyang kami dulu, bapak-bapak kami. Ternyata nggak ada itu hari bangkit, itu hanya asatirul awwalin, hanya cerita-cerita dongeng. Ini sebelum mati angkuh, sombong. Tapi ketika sudah mati, nah, baru mereka itu nggak bisa lagi berkutik. Dulu angkuh, apa kata mereka? Wa ma nahnu bimab'usin, dan kami tidak dibangkitkan. Kami nggak percaya pada hari bangkit, kami nggak percaya pada alam mahsyar, kami nggak percaya pada ada azab kubur dan tidak ada azab. Ternyata ketika dikumpulkan di alam mahsyar, lalu Allah bertanya, walau tara iz wuqifu ala rabbihim, kalau sekiranya engkau ya Rasulullah melihat ketika mereka kami halau menuju Tuhan mereka, qala alaysa hadza bil haqq, sudahkah kalian percaya bahwa hari bangkit ini benar? Semua orang kafir, orang kufur, orang yang tidak percaya kepada hari bangkit dengan serentak menjawab, qalu bala wa rabbina, mereka berkata ya Tuhan kami, sekarang kami percaya. Jadi kalau orang itu bohong, pendusta di dunia, di akhirat mau berdusta lagi di hadapan Allah nggak bisa. Dengan serentak mereka berkata ya Tuhan kami,
kami semua percaya ya Allah dengan adanya hari bangkit. Kami semua percaya kepadamu ya Allah, percaya tentang ada azabmu ya Allah, percaya tentang adanya hari bangkit ya Allah, percaya tentang adanya alam mahsyar ya Allah. Itu suasananya di yaumil mahsyar. Apakah mereka ini diterima taubatnya di alam mahsyar karena waktu di dunia enggak mau bertobat, tetap mati dalam maksiat? Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah berfirman, maka rasakanlah azab dengan apa yang dulu kamu kufurkan, yang dulu kamu bantah, yang dulu kamu lawan, yang dulu kamu enggak percaya, yang dulu kamu bilang peristiwa di alam mahsyar itu asatirul awwalin, cerita dongeng. Ini banyak di surah Al-Anfal ada ejekan mereka, di surah Al-Mu'minun ada ejekan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu dan semua pendengar nanti membaca ayat Quran, kalau ada kalimat illa asatirul awwalin, semua yang disampaikan Nabi itu enggak benar, ini orang kafir bilang ya, melainkan itu cerita-cerita dongeng. Nah ini bisa nanti kalau kita baca dari surah Al-Anfal ayat 26 sampai dengan 31, itu ada kalimat-kalimat ngejek, kalimat-kalimat menghina. Siapa yang menghina Al-Quran? Oleh orang-orang yang hina, oleh orang-orang yang tercela akhlaknya. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, orang yang melawan Allah dan Rasulnya, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi makhluk-makhluk yang hina inilah yang pandai menghina, menghina orang yang beriman, menghina para nabi, menghina para rasul, menghina ayat Allah. Maka Allah sebutkan ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Mengapa hina? Karena dia menghina ayat-ayat Allah, menghina sabda-sabda Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina hadis-hadis Nabi, dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sangat berani mereka menyatakan bahwa cerita Al-Quran dan apa saja yang disampaikan oleh Nabi asatirul awwalin, itu cerita dongeng. Nah ternyata waktu di akhirat nggak berani lagi, mereka bilang itu cerita dongeng. Nah jadi nanti setiap ketemu dengan ayat-ayat seperti ini, kita baca kembali. Dalam bahasa ilmu tafsir disebut dengan munasabah, korelasi atau hubungan satu ayat dengan ayat yang lain. Mengapa mereka enggak percaya? Nah, ini soal jika ditanyai orang kita. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakazibun. Jadi meskipun kebenaran-kebenaran itu sudah difirmankan oleh Allah, sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul Allah, tetap mereka itu lakazibun, enggak mau percaya di siapapun. Ini kan kita lihat ya, di masa ada nabi saja, nabi menyampaikan dakwah dan risalah, ada orang yang membantah. Apalagi sekarang nabi kita ada tapi udah wafat.
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sekiranya nabi kita ini masih ada bersama kita, melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak salat, Rasul menangis. Oh, terlalu bandel umatku ini, terlalu ingkar umatku ini. Allah bertanya, apakah dengan wafatnya Nabi engkau akan berbalik ke belakang? Ini bahasa Aceh, apa dengan meninggal Nabi hang kapatih lehnya? Enggak mau lagi kamu dengarkan Quran dan sabda-sabda Rasul, ku pekalawan Allah, ku pekalawan Nabi. Hailun pun meninggal kehendak Allah, karena Nabi yang manusia wafat, tapi ku pekalawan kehendak Allah, ku pekalawan Nabi, ku pekalawan lun. Sebenarnya dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berterima kasih dengan jasa-jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kebenaran dengan bersyukur kepada Allah. Jadi kita mudah-mudahan, apalagi ini di musim-musim Maulid, banyak peringatan Maulid, mudah-mudahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang li Allah, apa sebab li awak katanya tertipu? Apa sebab kena sihir li awak bro-bro? Mengapa kita ini tidak mau berubah menjadi orang-orang yang baik? Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.